ada waktunya. Persiapan koalisi dan juga capres sendiri, kalau mungkin bisa digambarkan kondisi seperti apa sekarang Pak internal? Menjadi tugas partai politik termasuk Nasdem untuk yang membentuk koalisi memenuhi prasyarat 20% threshold calon presiden Republik Indonesia dan menyiapkan calon presiden itu sendiri. Sebagaimana yang kita bersama sudah ketahui, melalui rapat kerja nasional Partai Nasdem telah ditetapkan 3 orang bakal calon presiden, yaitu Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Andika Perkasa, yang telah memandatkan kepada Ketua Umum untuk membentuk koalisi capres dan menetapkan 1 calon definitif capres. Kami mempertimbangkan dan mengikuti dinamika perkembangan politik nasional dan akan menetapkan calon presiden dalam waktu yang tidak lama lagi di hari baik untuk kebaikan Indonesia. Kapan itu Pak? 17 Agustus. Di hari baik Indonesia. Ya. Di hari baik Indonesia yang dimaksudkan adalah baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat, rekan-rekan media sekalian, sahabat-sahabat sebangsa dan tanah air, dan secara khusus kepada seluruh infrastruktur Partai Nasdem di Indonesia, di seluruh provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Bersama ini kami sampaikan bahwa hari ini DPP Partai Nasdem sesuai amanat perundang-undangan nasional kita telah melaksanakan pendaftaran partai politik di KPU RI. Pendaftaran hari ini terdiri dari kelengkapan kepengurusan DPP Partai Nasdem dengan 32% diantaranya adalah para pengurus atau aktivis partai dari unsur perempuan, pengurus di 514 kabupaten dan kota secara lengkap 100%, pengurus di 34 provinsi secara lengkap 100%, pengurus di 7.266 kecamatan di seluruh Indonesia 100% secara lengkap. Selanjutnya kepengurusan dilengkapi ya dengan pendaftaran anggota Partai Nasdem sesuai amanat ketentuan KPU RI, yaitu 370.824 orang anggota dengan elektronik KTA dari jutaan anggota yang terdaftar secara elektronik atau elektronik KTA di Indonesia, memenuhi syarat minimal KPU sebanyak 214.574 anggota, atau yang terdapat 73% dari jumlah anggota yang terdaftar untuk memenuhi apabila dalam keadaan-keadaan tertentu yang berhalangan, seperti misalnya sedang berhalangan kesehatan atau ada acara di luar kota, kegiatan di luar kota, dan lain sebagainya. Namun mengingat Partai Nasdem adalah partai yang menjadi bagian dari fraksi di DPR RI, maka yang akan dilakukan adalah verifikasi administratif saja. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini ingin kami sampaikan bahwa Partai Nasdem telah siap sebagai peserta pemilu dan inginkan agar pemilu Indonesia, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia dapat berjalan lancar dengan memenuhi ketentuan dan amanat undang-undang, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Partai Nasdem berkomitmen untuk melaksanakan pemilihan umum yang demokratis dalam suasana kebatinan masyarakat yang riang dan gembira, dalam suasana demokrasi yang menyenangkan, dengan atau dalam harmoni demokrasi Indonesia. Kami meyakini bahwa pemilihan umum akan berjalan sukses, dan untuk itu juga menetapkan target-target capaian. Target-target capaian ini setidaknya pemilihan umum legislatif lebih dari jumlah anggota DPR RI saat ini, dan menetapkan target maksimal 100 kursi DPR RI, atau dengan harapan 2 besar pemilu legislatif 2024. Saat ini kami sedang juga menyiapkan calon presiden dan koalisi calon presiden, dengan harapan hasil maksimal sebagaimana pilpres sebelumnya yang diikuti oleh Partai Nasdem, yaitu pemilihan presiden tahun 2014 dan pemilihan presiden tahun 2019. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan media, saya persilakan. Ini bagian dari tuntunan makrokosmos dan mikrokosmos. Kami tentu tidak saling berjanji begitu, namun partai-partai telah menghubungi KPU dan KPU mengatur jadwal pendaftaran, dan kami mengikuti seluruh ketentuan dan jadwal pendaftaran yang dilakukan oleh KPU dan mensukseskannya agar pemilu kita dapat berjalan dengan baik, sukses sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Tentu akan menjadi benchmark bagi demokrasi dunia juga. Ada lagi rekan-rekan sekalian? Kalau di luar isu itu boleh nggak Pak? Nanti ada waktunya. Pak, persiapan koalisi dan juga capres sendiri, kalau mungkin bisa digambarkan kondisi seperti apa sekarang Pak di internal Nasdem? Menjadi tugas partai politik termasuk Nasdem untuk yang membentuk koalisi memenuhi prasyarat 20% threshold calon presiden Republik Indonesia dan menyiapkan calon presiden itu sendiri. Sebagaimana yang kita bersama sudah ketahui, melalui rapat kerja nasional Partai Nasdem telah ditetapkan 3 orang bakal calon presiden, yaitu Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Andika Perkasa, yang telah memandatkan kepada Ketua Umum untuk membentuk koalisi capres dan menetapkan 1 calon definitif capres. Kami mempertimbangkan dan mengikuti dinamika perkembangan politik nasional dan akan menetapkan calon presiden dalam waktu yang tidak lama lagi, di hari baik untuk kebaikan Indonesia. Kapan itu Pak? 17 Agustus. Di hari baik Indonesia. Ya. Di hari baik Indonesia yang dimaksudkan adalah demi masa depan Indonesia yang lebih berjaya dan lebih sejahtera. Saya kira demikian. Ada tambahan? Sekali lagi Partai Nasdem siap mengikuti pemilihan umum tahun 2024 dalam harmoni demokrasi Indonesia. Demokrasi yang merekatkan, demokrasi yang membangun silaturahmi, demokrasi yang membangun kekuatan nasional kita sejauh mungkin, menghindari friksi-friksi dan perpecahan-perpecahan yang tidak perlu dalam kontestasi demokrasi. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pak Bupati. Halo Pak Matius. Apa? Mau tanya khusus? Siapa yang mau tanya? Apa? Soal